Oke guys, bertemu lagi bersama gue Wais Tentakel dan Bro Chandra. Jadi kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai aja nih tentang kopi, ya kan? Bersama ahlinya tentunya, ya kan guys? Suhu gue nih. Jadi gini Gung, menurut lo kalau untuk bulan puasa kayak gini, kopi yang enak untuk dinikmatin saat sahur atau enggak buka itu apa Gung menurut lo? Kalau kopi, gue ada ini. Ada apa tuh? Nggak di endorse sih gue, tapi lo harus coba Wanoja Honey anaerob dari Fliegen Coffee Roastery. Itu tapi rasionya 1:20, jangan kegedean. Kalau bahasa orang, maksudnya gini, mungkin itu untuk anak-anak kopi sih oke, nice ya. Tapi kalau untuk bahasa umumnya itu apa Gung? Kira-kira Gung? Latte art. Apa? Latte. Oh latte. Kalau nggak latte Pure cappuccino. Latte murni aja gitu ya. Iya. Cappuccino latte. Oke, kalau seandainya untuk bulan puasa temennya kopi itu apa sih menurut lo? Atau enggak bulan puasa deh, temen buat ngopi itu apa sih kira-kira gitu, selain selain apa ya, selain yang rokok gitu. Untuk yang nggak ngerokok apa? Lo kan nggak ngerokok nih. Kalau gue sih, jadi kopi itu kan kalau gue ngopi kan filter kopi gitu kan, dia nggak manis. Yang cocok ya sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis itu kamu. Ya salam. Dia maksudnya. Itu yang penting emang. Jadi kalau misalkan ngopi ditemenin sama doi itu Ya itu dia, nikmat banget. Aduh. Coklat yang paling enak di dunia tuh nggak ada papangannya. Aduh. Tanpa kopi aja enak, kalau itu mah gimana pakai kopi tuh? Itu pasti the best sih. Ya maksudnya ya jangan dilanjutin tuh, bahaya nanti ya, mengarah-arahnya tuh ke ini ya, tindakan ini 18 tahun ke atas. Gua kan baru 17 gua. 17 abad. Ya, 17 jenggot udah kayak Habib. 17 abad gak lu? 17 apa nih? 17, 16, 15 detik aja. Jadi kalau menurut lu nih ya, puasa itu ngalangin lu untuk, maksudnya gini, puasa itu pandangan orang-orang yang berpikir ngopi itu harus senja coy. Nah sedangkan puasa itu kan lu baru buka itu setelah maghrib, itu gimana tuh? Senja itu dari jam 4:30 sampai jam 7 malam biasanya. Itu masih bilang senja. Jam 4:30 sampai jam 7 malam itu masih senja cuy. Iya. Jadi kalau ada yang bilang kopi itu dinikmati saat senja, lu masih bisa nikmatin kopi itu pada saat buka puasa cuy. Tapi kan kalau kayak sinar mataharinya gitu, yang emang kayak ngeliat sore-sore yang oren-oren gitu loh. Gua ada saran, lu harus ke puncak. Emang kalau di puncak 6:30 masih ada matahari kok. Serius? Gua gak tahu sumpah. Ya masih lah, dia kan agak ketinggian gitu kan. Nah, jadi matahari tuh ngilangnya agak telat gitu. Bener jadi sih, bener. lu masih bisa lihat view matahari tuh lebih lama dibanding yang di dataran rendah gitu. Iya sih. Jadi enakan tuh untuk anak senja ya lu modal dikit dah ya kan. Iya maksudnya kayak lu ke puncak, lu cari kafe di sono banyak kok anjing, sumpah gua nggak bohong. Iya, tapi yang ngopi di situ sebelum maghrib cuy. Tapi menurut lu ada gak sih jenis kopi yang begitu buat buka puasa tapi aman di lambung gitu? Kesitu lagi anjing. Jadi gue saranin sih 1,5 jam sampai 2 jam setelah lu buka puasa baru lu ngopi. Oh, jadi nggak bisa langsung? Nggak bisa. Nah, kalau gitu berarti senjanya kurang dong. Iya kan? Ya kalau misalkan lu mau buka puasa sambil ngopi, ya bisa pakai latte atau cappuccino. Jadi iya, kalau gue kan emang penikmat filter kopi gitu kan. Jadi nggak hitam tuh ya kalau latte atau nggak cappuccino? Enggak dong. Kalau latte atau cappuccino itu kan dia ada campuran
fresh milk terus Jadi nggak murnian ya. Tapi kalau murniannya sendiri nggak hitam juga apa gimana? iya kalau fresh milk itu nggak pakai gula juga ya bisa juga sih, bisa lebih kerasa kopinya. Bener gak sih? Oh iya, di Tempat tetian juga ya? Oke nih Gong, kalau menurut lu penikmat kopi itu kan selalu identik dengan ngumpul, bener gak sih? Iya. Nah kalau lagi lockdown begini gimana tuh menurut lu? Lu kumpulnya dua orang atau ya gue saranin sih lu take away terus lu kumpulnya di rumah temen lu ya kan, sebelum masuk rumah lu ingetin cuci tangan ya kan, cuci tangan pakai hand sanitizer gitu kan, Berarti tangannya tetap pakai boleh. sabun. Berarti tetap boleh tapi nggak di tempat kumpul. Jangan di tempat umum cuy, ya kan? Tapi Kita hindarin di dulu lah. rumah. Kalau kita nggak nurutin apa kata pemerintah, gimana kita cepet mau ngelewatin semua ini gitu Iya, ya? bener sih. Iya. Soalnya kan Gue gimana? juga udah nggak tahan cuy, pengen ngebar lagi lo tau nggak? Iya, Bar gue tuh udah tutup 2 bulanan lebih. banyak banget yang kena dampaknya. Soalnya gimana ya? Masalahnya pemerintah juga pasti survei dong ke negara-negara lain yang emang udah pernah kena dan ternyata bisa sembuh gitu. Maksudnya sembuh tuh bisa stabil lagi gitu loh. Iya gitu. Mereka kan ya pasti nggak mungkin. Dari negara asalnya pun dari Wuhan itu kan, kenapa dia sekarang udah nggak ada pasien positif? Wuhan udah nggak ada pasien positif corona, kenapa? Karena menurut apa kata pemerintah, lockdown, karantina gitu kan. Ya lu positif lu harus ke rumah sakit gitu. Menurut apa kata protokol sesuai COVID-19 kan ada protokolnya, ya kan, jalanin sesuai aturan. Ya gue yakin Indonesia juga cepat kelar ngadepin pandemi COVID-19 ini. Oke, aduh gimana ya? Oke, gue paham banget sih, gue juga penikmat kopi ya. Cuman maksud gue untuk kali ini ya nurut dulu aja deh gitu ya kan. Masalahnya kan ini kita juga emang kepengen gitu ya kan semuanya stabil. Cuman emang secara logika tuh semudah itu gitu loh. Semudah itu kalau mau rantai apa sih namanya? Penyebarannya mau putus ya jangan ada aktivitas dulu. Itu benar. Betul. Logikanya ya segitu kok, maksudnya kayak semudah itu logikanya. Ya mungkin emang harus apa sih namanya, ya bener kata Agung sih, lu boleh ngumpul tapi di rumah ya, jangan lupa steril gitu loh ya kan. Kayak kalau lu lagi sakit apa gimana jangan, terus kalau lu mau ke rumah temen lu jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, Betul banget. steril lah. Iya. Kemana-mana juga. Tapi gue sekarang nih katanya beberapa kafe tempat kopi gitu udah pada buka nih Gung. Begitu jalanan juga udah pada rame. Nah menurut tuh gimana tuh? Sedangkan PSBB aja belum selesai. Nah itu dia yang bener-bener sangat gue sayangkan. Dari awal gue dengar berita corona gitu kan, ada COVID-19 masuk di Indonesia pertama kali di Jakarta gitu kan, itu gue langsung tutup kafe gue tutup, gue close. Itu sebelum pemerintah karyawan, ada tuh, maksudnya sebelum ada. Iya belum ada. kebijakan dari pemerintah. Iya belum ada kebijakan lockdown, karantina, PSBB belum ada. Gue udah ambil keputusan buat karyawan gue gitu kan. Gue bilang ya udah kalian di rumah, biar kafe kita close sementara gitu. Gue juga menjaga diri gue, keluarga gue, menjaga karyawan gue gitu kan. Ya, jadi mereka gue ramahkan. Tetap di rumah juga kita bikin ya kita belajar banyak gitu di rumah. Tapi sekarang mereka pada balik kampung sih. Dulu kemarin sebelum larangan mudik itu mereka udah pada pulang kampung. Oh iya. Jadi om gue itu kan ada usaha furnitur gitu. Nah mereka gue oper ke om gue karena om gue masih butuh banyak karyawan. Nah karyawan gue yang nganggur ini gue oper ke om gue gitu. Tapi jadi mereka nggak kehilangan pekerjaan. Iya mereka nggak kehilangan pekerjaan. Nah buat lu sendiri gitu, itu gimana tuh? Gue emang kehilangan penghasilan tapi ya setidaknya gitu kan. Setidaknya gue bisa jaga keluarga gue dengan gue nggak keluar gitu kan. Yes. Ya bukannya takut sama corona,
waspada itu sangat-sangat penting cuy. Kalau menurut gue gitu kan. Waspada itu sangat penting. Duit itu bisa dicari cuy. Ya kan? Sekarang pegadaian handphone tuh banyak. Pegadaian motor banyak. Tapi lu mau gade nyawa lu di mana? Atau lu mau tuker tambah nggak bisa. Ya, nggak bisa lah, Iya. anjir. Lu kena corona nih, ya kan? Kan rusak tuh badan lu. Lu bilang, tempat tuker tambah nyawa di mana? Nggak ada. Makanya kan kalau kata presiden siapa ya, gue lupa deh. Ada beberapa, ada satu negara ya, presidennya bilang begini. Gue tahu gimana caranya naikin ekonomi, tapi gue nggak bisa. Tapi gue nggak tahu caranya ngidupin orang yang udah mati. Ya, itu di salah satu negara di Afrika. Lupa. Di Afrika. Afrika, iya. Gue lupa negaranya, tapi itu negara di Afrika ya. Itu benar. Sama bener kayak banget kasus itu. yang gade itu. Gimana anjir? Lu mau Kalau gue gimana gitu, gue caranya? ditanya orang gitu. Gue kalau ditanya orang, ya bukan gue tukang gade, enggak. Tapi gue mikirnya gitu ya. Tuker tambah, ya kan. Kemarin gue soalnya sempet tuker tambah handphone. Jadi gue kepikiran ke situ. Ya kan, barang rusak cuy atau error. Bisa cuy, masih ada yang produksi. Masih bisa tuker tambah. Lu dengan lu keluarin duit seketika itu pun lu dapat sesuatu yang baru. Tapi kalau badan lu, nyawa lu gitu kan, nggak akan bisa segampang itu cuy. Iya. Ya kan? Lu diciptain udah sempurna ibarat, tapi gimana ya kan? Handphone rusak, handphone itu yang dibenerin, handphone itu yang maksudnya yang diservis. Tapi kalau lu kena corona, ada kemungkinan keluarga lu juga kena. Nanti perawat dokter di situ juga terancam gitu kan. Jadi ya gue saranin lu di rumah. Buat para kopi lovers, gue saranin juga lu buat brew at home. Lu belajar bikin kopi. Kenapa? Jadi biar industri kopi kita di Indonesia tetap jalan gitu. Iya. Perputarannya tetap ada. Harus itu. Jangan sampai putus, jangan cuma gara-gara apa ya, jangan cuma gara-gara ada wabah ini jadi mandet gitu ya kan. Lu mandet kalau jualannya, tapi kalau kreativitasnya enggak loh. Bener. Harus tetap jalan kalau itu. Jadi kali. Nah, gue ada saran nih Ya, buat mungkin ada saran-saran buat teman-teman. lu yang ngopi di rumah di bulan Ramadan ini. Kalau penikmat kopi filter kayak Manual Brewing V60, Kalita, Clever Dripper, Aeropress, dan ya pokoknya penikmat single origin, gue saranin 1,5 jam sampai 2 jam setelah lu buka puasa, terus 1 jam sebelum lu tahajud, nah 1 jam sebelum waktu imsak. Nah, jadi lu mendekati waktu imsak itu lu banyakin minum air putih biar lu nggak dehidrasi. Oke, taruh gue mau nanya deh, ini nih pertanyaan terakhir aja sih. Iya. Kenapa sih harus 1 jam setelah puasa? Setelah buka puasa. Iya. Jadi lambung kita tuh biar nggak kaget. Iya. Jadi kopi single origin itu kan biasanya tingkat acidity lumayan tinggi gitu kan dibanding latte atau cappuccino gitu. Yes. Makanya biar lambung kita nggak kaget, ya dijeda gitu. Kita minum teh manis hangat dulu, terus kita isi dengan makanan-makanan ringan, kayak yang suka gorengan, yang suka bolu, kue pie, Asik. Kolak. kolak, ya kan, dan sebagainya. Pacar Cina, pacar Arab. Pacar gue si Jawa. Ya salah. Lu buka sama pacar Jawa, gimana gitu aja. Oke, paling gitu aja ya. Pokoknya intinya ya kalau emang kita mau collab lagi atau nggak ada pertanyaan atau gimana seputaran kopi, kalian bisa komen aja di bawah. Ya, sip. Oke, gitu aja kalau gitu. Oke, kita mau lanjutin perjalanan dulu. Iya, ini masanya perjalanan kita jauh banget cuy. Iya. Oke. Ya, dapat supir baru cuy. Amin. Dapat supir baru gua. Semoga panjang. Ya, oke. Oke, dadah.